Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita kembali dipertemukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu, majelisnya orang-orang yang diharapkan banyak kebaikannya. Karena dari majelis ilmi ataupun majelis ilmu itulah akan muncul orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah, dan akan muncul orang-orang yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala itu akan baqiya ila yaumil qiyamah. Dia tetap akan ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjaga agamanya tersebut tanpa butuh kepada siapapun. Sehingga kita duduk di sini atau duduk di majelis ilmu itu adalah karunia Allah, semata-mata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang sangat besar yang selayaknya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sudah selayaknya untuk kita senantiasa meminta kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat. Sebenarnya di taklim malam ini saya sudah persiapan untuk membahas lanjutan dari pembahasan seputar masalah kaifiyatul ghusl mayit, tata cara untuk kemudian memandikan mayit ya. Tetapi ada keadaan yang saat ini sebagai seorang yang beriman kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala min a'dhamil ibadah. Lebih-lebih kita tahu bahwasanya amalan itu ada amalan yang sifatnya i'tiqad, ada amalan yang sifatnya lisan, dan ada amalan yang sifatnya jawari. Dan wajib bagi kita sebelum kita beramal itu kita punya ilmu tentang perkara tersebut. Ya. Nah, berkenaan apa yang saat ini terjadi, yaitu tentang masalah di mana pembahasan seputar corona saya pikir sudah banyak dibahas ya. Namun saya pribadi dalam hal ini tidak akan bosan untuk menyampaikan perkara ini, walaupun di majelis lain sudah disampaikan, karena ini wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Dari sisi makdur itu jelas keburukannya, tapi dari sisi pentakdirannya itu semua kebaikan karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi makdur, di sisi ditakdirkannya, diciptakannya, hal tersebut kemudian mengenai kita kaum muslimin di Indonesia dan secara umum adalah kaum muslimin di seluruh dunia, itu adalah kejelekan. Ya, dan kita bisa beribadah ya, dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Namun terkadang ada sebagian yang mengatakan kita nggak perlu khawatir ya, dengan perkara tersebut. Padahal kita tahu kekhawatiran itu sendiri bisa menjadikan kita mudah untuk beribadah. Bagi orang yang dia yakin bahwasanya di atas ars itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beriman kepadanya. Bukankah dengan takut itu, khawatir itu, kita jadi tatkala berdoa itu lebih sungguh-sungguh
Lebih butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau seorang dia tidak merasa takut. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam riwayat Bukhari, ta'awwadu min jahdil bala wa darqis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang sangat keras dan dari sebab-sebab yang bisa menjadikan kesengsaraan. Yaitu apa? Ya, darqis saqa. Yang ketiga, su'il qada. Ya. Enggak usah. Ini alhamdulillah ini mata mulai sehat. Kemarin kan pakai apa ya? Pakai apa itu? Setelah beli kacamata baru ini beda sama yang dulu. Sekarang jelas, kemarin itu benar-benar nggak jelas gitu. Non saya kalau Pak, mana matur nuwun gitu. Kemudian yang ketiga adalah suil qada, ketentuan Allah yang tidak baik. Dan yang terakhir itu bergembiranya musuh terhadap apa yang menimpa diri kita. Ini Nabi perintahkan pada diri kita untuk ta'awwadu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya seorang dia ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari keempat ini kan keempat perkara yang kita khawatirkan untuk menimpa kita. Ya, siapa orang yang suka untuk diberikan bala yang keras? Siapa orang yang ingin atau dia suka kalau kemudian diberikan kesengsaraan? Siapa yang ingin kemudian diberikan kodok yang jelek? Ya. Demikian pula siapa yang ingin kemudian musuh kita itu senang dengan keadaan yang kita ini sedang mengalami musibah. Ya. Namun yang perlu untuk ditekankan di sini, ya, tatkala kita khawatir perkara seperti ini, kepada siapa kita berdoa? Inilah yang paling penting. Ya. Jadi bukan permasalahan rasa takut tersebut, ya. Karena difitrahkan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan pada diri kita dua perkara. Pertama itu kita cinta kepada kebaikan dan berusaha untuk mencarinya. Dan yang kedua kita benci pada kejelekan dan berusaha untuk menolaknya. Itu hal yang dimaklumi. Artinya pada perkara yang jelek kita tahu kalau difitrahkan ini dalam pondasi atau dalam dasar daripada agama kita itu dibahas masalah ini. Makanya Rasulullah SAW tatkala menjelaskan rukun iman, wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yang keenam, Nabi katakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini. Jadi hal seperti ini kaitannya juga ada untuk wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ahwal orang yang beriman itu semuanya kebaikan. Tidak ada yang namanya kejelekan. Karena orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang bagus, ya fa in asobatu sarra'un, itu dia sakar. Dia akan bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan baginya. Fakana khairul lahu. Dan kalau kemudian menimpa dia itu sesuatu yang dorok, fa in asobatu dora'un fasobar, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu pun kebaikan baginya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu manakala dia sabar gitu. Artinya apa yang ditakdirkan berupa hal yang tidak baik itu akan menjadi baik kalau seorang dia sabar. Ya. Dan agama kita ini sebagaimana sesuai dengan fitrah kita gitu. Itu kan kita difitrahkan untuk cinta kepada kebaikan, mencarinya. Demikian pula menolak ataupun tidak cinta ataupun benci kepada kejelekan dan berusaha untuk menolaknya. Ini dalam fitrah kita. Dan agama kita ini kita tahu ada prinsip mendasar. Ya, prinsip mendasar di mana yang membuat syariat ini dari setiap perintah-perintah yang ada di dalamnya itu intinya cuma masoleh dan masoleh. Maslahah dan maslahah. Yang dilarang itu intinya apa? Hanyalah mafsadat dan mafsadat. Entah kemudian itu memang murni maslahahnya, kalau itu yang diperintah. Ataupun yang rojihah.
Demikian pula kalau hal yang dilarang, entah mafsadatnya itu murni, ataupun mafsadatnya itu adalah apa? Dia adalah rojihah, ataupun dominan. Sehingga dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala menghadapi perkara seperti ini, agama kita ini telah menjelaskan bahwasanya sebab itu ada dua macam. Ya. Sebab itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebab yang dikatakan sebab syar'i atau asbabun syar'iyatun. Sebab yang sifatnya syariat. Dan yang kedua itu yang dikatakan asbabun kauniyatun qadariyatun. Sebab yang pertama sebab syar'i, sebab yang kedua apa? Adalah sebab kauniyah qadariyah. Ya. Dan di dalam pembahasan yang sifatnya asal gitu. Asal. Mengambil sebab itu sifatnya adalah ada pemwajiban dari Allah. Ya. Ingat saya katakan bukan wajib, tapi pemwajiban dari Allah. Karena jenis ngambil sebabnya macam-macam hukumnya dari sisi fikih. Tapi dari sisi asal gitu, meyakini bahasanya Allah telah menjadikan sebab pada perkara yang di dalamnya merupakan sebab. Ya. Itulah hal yang dimaklumi. Sebagaimana kita yakin sebab kauniyah qadariyah, itu kalau kemudian kita makan, kita yakin kenyang. Artinya sebab kenyang itu apa? Salah satunya adalah makan. Ya. Salah satunya adalah makan. Apakah kemudian ada selain dari makan bisa bikin kenyang? Ada enggak? Ada, tapi bukan untuk orang-orang khusus gitu. Itu bukan sebab kauniyah qadariyah, tapi sebab syar'iyah. Di mana Rasulullah SAW itu beliau pernah puasa wisol. Dan beliau mengatakan saya tidak seperti kalian. Ya. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pada makhluk yang lain yang dia tidak makan minum tapi dia bisa kuat. Seperti malaikat. Ya. Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah sudah di luar pembahasan sebab kauniyah qadariyah. Maka tentang sebab syariah ini, prinsip yang sifatnya itulah mendasar. Sebab kauniyah sebab syariah ini yang bisa mengumpulkan segala kebaikan adalah takwa. Inilah takwa. Ya. Kita tahu adanya penyakit itu sebenarnya termasuk masalah atau bukan? Atau persoalan atau bukan? Dia persoalan. Yang namanya persoalan dia butuh jalan keluar. Dia butuh jalan keluar. Ya, kalau sehat butuh jalan keluar enggak? Ya enggak, karena jalan keluarnya sudah ada. Kan gitu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama yang perlu untuk diketahui, inilah taqwallahi azza wajalla. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada dia itu jalan keluar. Ya. Termasuk jalan keluar di sini adanya penyakit. Dan kemudian penekanan dari sisi hamba, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang keberadaan nasib mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sebuah kaum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang ada pada diri mereka diganti dengan hilangnya nikmat. Allah tidak akan mengubah kesehatan yang diberikan kepada mereka kemudian dicabut kesehatannya, datangnya penyakit. Sampai kemudian mereka merubah ketaatan yang ada pada diri mereka, itu kemudian mereka ganti dengan maksiat. Itulah makna. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kemudian mereka mengubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Ketaatan itu akan menjadikan langgengnya nikmat. Tapi kemaksiatan itu akan menjadikan hilangnya nikmat. Dan sudah ada pelajaran pada bapak ibu kita, yaitu Adam alaihissalam. Demikian pula istri beliau, ibu kita Hawa. Di mana tatkala keduanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati pohon, kenikmatan yang sebelumnya ada mereka berada dalam surga hilang. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ya, yang tidak selayak seorang mukmin dia terjatuh untuk kedua kalinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab syariah yang lainnya itu adalah doa.
Ya, doa. Dan kalau kita lihat doa itu, tatkala dilakukan di waktu senggang, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan di waktu sempit. Ya. Karena kalau di waktu senggang, itu hajatnya apa sebenarnya? Misalnya seorang sehat minta doa, dia minta kepada Allah supaya dikasih sehat. Wong dia sudah punya kesehatan, kan gitu. Ya. Tapi dari doa itu diantara faedahnya supaya sehatnya itu langgeng. Namun pada saat kemudian datang penyakit, maka tatkala dia senantiasa berdoa. Ini diharapkan kalau penyakit itu bisa hilang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan anal bala la yang zilu. Sungguhnya bala itu pasti atau dia benar-benar akan turun. Maksudnya akan keturun dengan izin Allah itu ke bumi. Makanya diperintah kita ini untuk menutup bejana. Diperintah kita untuk mengikat tempat air. Ya. Karena ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wabah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan demikian, itu adalah lanjutannya. Ya talaqahu ad-doa. Nanti yang akan menghadapi bala ini doa. Kalau seorang kemudian dia sudah punya stok doa sebelumnya, atau dia sudah beramal dengan amalan doa yang sebelumnya, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah tatkala kemudian dia dalam keadaan tidak berdoa, ini turun. Ini akan menjadi masalah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayatalijani. Ya, kalau tempat lain saya sempat kebalik antara lam dan jimnya gitu. Nah, ini lafaz yang benar. Ya. Fayatalijani. Keduanya itu kemudian bertemu. Saling apa istilahnya? Saling tekan menekan. Keduanya saling dorong-mendorong. Mana yang menang? Apakah doanya atau wabahnya tersebut? Dan ini kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Al-Hakim dengan derajat yang hasan, itu ila yaumil qiyamah. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang beliau itu mendapatkan kenikmatan yang banyak dijaga oleh Allah, beliau tidak pernah kosong dari berdoa. Ya, dan doa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan seorang itu punya rasa tawadhu. Ya, tidak kemudian pede. Ya, tidak kemudian menyombongkan diri, merasa saya sehat, saya orang beriman, nggak bakal kena saya. Baru ngomong seperti itu kemarin, bercanda, kemudian setelahnya kena. Kalau sudah kena, kepada siapa dia akan mengeluh? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah lisan itu dijaga. Ya, lisan itu dijaga. Ya. Ini bukan kaitannya dalam permasalahan penyakit ini gitu. Tapi banyak pelajaran kalau misalnya diri kita itu sedikit pede gitu. Ya, sedikit apa ya bahasa Indonesianya apa? Sedikit apa? Oh, bahasa Jawa sedikit geleleng gitu. Ya, sedikit geleleng gitu. Geleleng itu apa? Bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya. Tahu geleleng? Kau kemelindri geleleng gitu itu. Apa gitu? Bahasa Indonesianya. Ya. Apa? Besar kepala. Yes. Terlalu pede besar kepala. Begitu kena meringis-meringis. Gitu kan gitu. Artinya seperti itu. Makanya doa itu akan menjadikan apa? Kita itu terjaga. Tawaduk kita. Demikian pula apa? Berharapnya kita kepada Allah, merasa kita itu sangat butuh kepada Allah akan dijaga. Maka kalau seorang itu kemudian dia berdoa, itu nggak usah mikir akan dikabulkan atau tidak. Taruh kata di antara bentuk 3 macam pengkabulan doa yang dijanjikan Rasul alaihi salatu wasallam itu nggak maujud sekalipun. Tapi itu nggak mungkin, karena ini janji dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pasti terjadi. Taruh kata tidak ada faedahnya sama sekali. Dari sisi pengkabulan. Maka dari sisi tawadhu itu akan ada maknanya. Kenapa? Karena seorang tatkala berdoa itu minta kepada siapa? Kan tidak mungkin seorang dia minta tetapi kurang ajar. Ya, misalnya seorang dia minta di sama manusia saja kalau misalnya dia minta, itu mesti mentawadhukan diri kan. Dengan bahasa yang halus. Kalau minta getak, menghardik, kira-kira dikasih enggak? Ya. Enggak akan dikasih. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya sombong itu dicela. Tapi miskin sombong lebih dicela lagi gitu. Karena tidak ada sebab untuk dia sombong. Kenapa kemudian dia sombong gitu?
Adapun di hadapan kita, pada diri kita ini, itu ada berbagai macam kekurangan yang luar biasa. Sementara butuhnya kita itu kepada Allah karena Allah Al-Ghani gitu. Apakah kemudian pantas untuk kita tidak merasa butuh kepada Allah, tidak mentawadhukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah hal yang demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini akan bertaruh. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yarudul qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah qada kecuali doa. Ini adalah sebab-sebab yang sifatnya syar'i. Kemudian sebab yang kedua, itu yang sifatnya adalah kauni qadari. Dan sebab kauni qadari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat sekelompok unta itu kena penyakit. Kena penyakit. Pada waktu kemudian kena penyakit, ya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam menanyai seorang sahabat, mana unta yang pertama kali kena penyakit. Dan itu sudah menyebar. Yang menjadi penguatan dalam masa ini, Nabi menanyakan yang pertama. Ini artinya apa? Ada isyarat hendaknya hal ini dicegah sebelum kemudian menyebar. Kan demikian. Memang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, la atwa, tidak ada penyakit menular. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan Abu Hurairah sendiri pada waktu meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan dua riwayat. Pertama la atwa. Kemudian riwayat yang kedua, la yuridu mumridun ala musihin. Ya. Janganlah kemudian bercampur unta yang sakit dengan unta yang sehat. Tatkala beliau kemudian ditanya tentang hadis la atwa ini, beliau sempat marah. Karena kan seperti bertentangan gitu. Kan gitu. Dan memang beliau ingin menyampaikan yang kedua ini, yaitu la yuridu mumridun ala musihin. Karena kepentingannya saat itu adalah tentang permasalahan tersebut. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama, tidak ada penyakit menular itu maknanya apa? Itu adalah untuk membantah orang-orang Arab waktu itu yang mereka meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya. Maka yang dimaksud adalah menular tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pertentangan nih. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jangan kemudian unta yang sakit bercampur dengan unta yang sehat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat yang lain juga mengatakan firo minal majdum firoroka minal asadi. Larilah kamu dari penyakit kusta. Sebagaimana kamu itu lari dari penyakit dari asad. Asad itu singa. Ya. Sehingga tatkala jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada orang kemudian mengatakan, kita nggak perlu takut sama corona. Yang penting sholat demikian. Itu kalau yang namanya wabah, itu siapapun akan kena. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk lari gitu loh. Sekarang nggak usah corona saja. Orang yang mengatakan demikian suruh tidur sama ular kobra. Udah, paling mudah itu. Karena kalau corona itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala khawatir dengan hal demikian itu tidak ada masalah. Bukanlah sebuah celaan gitu. Hanya saja pada saat khawatir itu kembali kepada siapa gitu. Ini yang menjadi masalah. Tatkala kita khawatir kembalinya kepada Allah, itu beruntung dibandingkan seorang nggak khawatir tapi nggak pernah kembali kepada Allah. Ya. Yang paling penting itu seorang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diberikan apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala fitrah untuk kita berharap, kita cinta kebaikan kemudian mencarinya, demikian pula takut ataupun benci kepada kejelekan dan kita berusaha untuk nolaknya gitu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan demikian. Yang terakhir ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan. Karena kaitannya ini adalah untuk muamalah kita dengan penguasa. Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita masalah seperti ini adalah berita yang sebenarnya menyangkut rasa aman dan rasa takut. Ya, menyangkut rasa aman dan rasa takut. Orang yang paling berhak menyatakan negara dalam keadaan aman, negara dalam keadaan darurat dan lain sebagainya siapa? Presiden. Sehingga di sini hendaknya kita punya sopan santun. Punya sopan santun. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adau bih. Ini celaan. Kalau kemudian mendatangi mereka itu, datang kepada mereka sebuah perkara yang menyangkut rasa aman,
Demikian pula rasa takut, mereka segera sebarkan, cepat-cepat disebarkan. Sebarkan, wah gitu. Apalagi media massa sekarang ada banyak gitu, ya. Maka sebagai orang yang beriman, Allah katakan, walau raduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ini pujian itu untuk yang terakhir ini. Andaikan kemudian mereka ini mau kembalikan kepada Rasul dan mereka mau kembalikan kepada pemegang urusan di tengah mereka, yaitu pemerintah, niscaya ya akan bisa mengetahui ya, akibat ya kebaikannya. Demikian pula yang sebaliknya, itu orang-orang yang punya pertimbangan, bisa mengistimbat, bisa menimbang tentang masalah mafsadat sebuah perkara di kalangan mereka. Ini saya akan mengetahui, ini masalahnya apa, mafsadatnya apa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini menyangkut sebuah perkara seperti ini, karena sebenarnya nanti adalah kaitannya dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat itu beliau bersabda, dalam riwayat yang yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda seperti ini, idza sami'tum bihi bi ardin ya fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bihi bi ardin ya fala takhruj wa antum biha fala takhruju firaran minhum. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, apabila kemudian kamu mendengar wabah tersebut menimpa sebuah kaum, ya, maka jangan kau masuk di dalamnya. Dan apabila kemudian menimpa sebuah negeri, maksudnya kaum tadi ada sebuah negeri, ya, kayak dimaksud sebuah negeri itu maksudnya kaumnya yang kena, karena negeri itu nggak kena penyakit itu, tanah kena penyakit kan enggak, yang disebut itu penduduk negerinya, ya penduduk negerinya. Karena kalau kemudian menimpa sebuah kaum di sebuah negeri, gitu, ya, dan andaikan kemudian wabah tersebut menimpa sebuah kaum di sebuah negeri, sementara kamu itu ada di situ, jangan kemudian kamu keluar karena ingin lari darinya. Sabar. Praktek seperti ini kalau di sebuah negara muslim itu diisolasi, misalnya kena gitu ya, diisolasi itu dengan cara apa? Dikerahkan militer, dijaga setiap perbatasan gitu. Ya, itu seperti itu. Ya, itu butuh biaya berapa gitu. Begitu. Nanti yang dibolehkan masuk itu hanya orang-orang yang punya hajat, petugas kesehatan. Yang lain apa lagi? Penyetop stok bahan makanan. Apalagi? Dan yang lainnya sebagainya. Ya, yang mereka memang benar-benar butuh. Sampai hilang di tempat mereka, di tempat tersebut ada yang kemudian meninggal, ada yang kemudian masih hidup dan kemudian berlalu, baru kemudian dikembalikan kepada kondisi seperti semula. Dan ini tidak bisa kecuali dengan negara, gitu. Ya, tidak bisa kecuali dengan kebijakan dari penguasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang masuk? Bukankah kalau dokter juga masuk kemudian keluar kan gitu? Yang nyetok makanan dia masuk kemudian keluar. Ingat, orang yang sedang berada dalam keadaan dia memberikan pertolongan kepada hambanya, itu beda kondisinya. Ya, dan dia ke sana itu dia tahu resiko. Sehingga yang mendorong dia untuk masuk itu semata-mata keinginan untuk menolong. Kadang timbul pertanyaan, bukankah kalau dokter, petugas kesehatan, kemudian orang yang nyetok makanan itu dapat gaji atau ngambil untung gitu? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Tidak demikian. Tapi inilah murni, bisa dikatakan inilah murni menolong. Karena misalnya kita ditawari, kamu mau nggak kasih gaji 20 juta tapi mati gitu. Siapa yang mau? Ya, tentu dia akan menghindar gitu. Itu akan menghindar. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia hakikatnya adalah memberikan pertolongan. Dan pertolongan. Makanya tatkala Nabiullah Muhammad SAW beliau memerintahkan kepada kita untuk lari dari penyakit kusta seperti lari kamu dari singa. Tapi beliau pernah makan bersama dengan orang yang punya penyakit kusta. Karena ada kepentingan dalam masalah tersebut. Nah, yang menjadi masalah itu orang yang pede. Yang nggak punya kepentingan,
yang kemudian merasa tadi. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena secara asal dia sudah berbuat dosa. Dan itu bukan dosa kecil. Karena ini takdirullah azza wa jalla, dan jangan seorang berusaha untuk menantangnya. Mengolok-olok, ingat, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agama. Ini kalau di dalam pembahasan akidah itu dikafirkan. Misalnya mengolok-olok Al-Quran. Lah kalau ini mengolok-olok hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menciptakan, hal yang tidak menyenangkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal yang tidak menyenangkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebuah ujian bagi manusia. Peringatan bagi manusia agar supaya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pantas dijadikan candaan? Enggak. Ya, makanya tatkala ada yang hal yang seperti ini hendaknya sering ada saya sering ya. Kalau saya mengatakan tatkala ada orang punya penyakit, itu kemudian saya mengatakan, oh kalau alhamdulillah saya sehat, nggak pernah kena penyakit. Habis itu saya masuk rumah sakit gitu. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami. Karena apa? Orang yang mengajarkan seperti itu kadang itu muncul dalam artinya itu dia bukan bersyukur terhadap kesehatan yang diberikan kepada hambanya. Namun kadang dia sombong, kadang dia ucapkan, oh kalau kamu itu agak sedikit penyakitan, makanya sering masuk rumah sakit. Lalu batinnya kayak gitu. Walaupun akhirnya mengatakan, alhamdulillah saya sehat gitu. Dan ini menyakiti. Orang sakit itu harusnya itu dihibur, bukan malah dia bersyukur kenikmatan yang ada pada dirinya. Makanya hadis yang menganjurkan itu berdoa. Kita mendapatkan kenikmatan, ada orang kena musibah, kita bersyukur, itu tidak diucapkan dengan keras oleh para ulama. Dijelaskan seperti itu. Ya, karena menyakiti itu tidak diperbolehkan. Adapun kalau melihat saudara seperti itu untuk kemudian diberikan hiburan sebagai bentuk kecintaan kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Itulah hikmah di dalam syariat gitu. Ya. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya. Jadi intinya kalau permasalahan ini ya, bahwasanya sebab syar'i demikian pula sebab kauni itu ditempuh. Kalian tempuh. Ya. Tapi hal-hal yang kemudian menyangkut masalah orang banyak, hendaklah kembalikan kepada penguasa. Dan penguasa itu alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita itu kalau berbicara, itu berbicara yang sifatnya menenangkan, membuat orang itu tenang. Dengan bahasa-bahasa yang bagus. Beda kalau kemudian selain penguasa itu kadang kalau ngomong itu kadang tanpa pertimbangan gitu. Walaupun benar, tapi kadang efeknya itu adalah kejelekan. Ingat, berbicara benar, tapi efeknya kejelekan. Itu bisa masuk dalam kategori dusta. Ya, ghibah itu ngomong benar enggak? Ngomong benar, tapi efeknya menjadikan orang benci sama saudaranya. Yang digibah juga nggak suka, menyakiti orang yang digibah. Maka ini termasuk dosa. Sehingga terkadang ucapan benar, tatkala kemudian pengaruhnya jelek, itu dalam syariat dilarang untuk disebarkan. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa kafa bil mar'i isman idza hadasa kulama sami'ah. Cukup seorang dikatakan berbuat dusta. Cukup sekarang dikatakan wa kafa bil mar'i kadiban, saya keliru ya. Ya, bukan isman. Cukup seorang dikatakan dia itu berbuat dusta. Kapan? Yaitu pada saat dia itu menceritakan setiap perkara yang dia dengar. Dia menceritakan apa yang dia dengar langsung disebarkan tanpa menimbang. Ini efeknya bagaimana? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tempuh, tentunya kita butuh amalan. Apa amalan yang perlu untuk ditekankan? Ya, kalau kalian punya kesempatan jadi khotib, berdoalah dengan Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis saqa, ya, wa su'il qada wa samatatil a'da. Karena di situ ada. Ya, pas berkumpul manusia doakan itu, dan jangan pakai Allahumma inni a'udzubika. Itu dia yang lain ngaminkan. Ya sebenarnya orang ngaminkan juga ikut berserikat gitu loh. Tapi dari sisi didengar itu enggak pas gitu loh, kurang bagus. Kenapa? Kemudian doa, ya Allah hamba mohon perlindungan dari ini, dari jamaahnya gimana gitu loh. Ya, tapi kalau Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami mohon perlindungan kepada Engkau dari ini gitu. Ya. Bahkan sebagian dari orang-orang itu ada yang mengatakan itu orang egois doanya gitu.
gitu. Manfaatkan khotbah untuk kepentingan pribadi gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Tapi tidak bisa seperti itu. Cuman ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana saja. Ya. Ada satu surat yang dengannya itu kita bisa minta perlindungan kepada Allah dari apa yang diciptakannya, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan itu diajarkan oleh Nabi ba'da salat dibaca. Ba'da salat dibaca. Kita tidak perlu untuk bahasa hadisnya, nanti enggak selesai ya. Kemudian yang kedua, dipikir pagi petang itu 3 kali. Dibaca al-mu'awwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu nama surat boleh dinamai dengan awal surat. Maksudnya dibaca sampai selesai 3 kali. Yang menjadi syahid pada min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Terkadang ada orang mengatakan seperti ini, wah itu berita itu katanya itu ada jin yang ada orang kerasukan kemudian diruqyah, kemudian ditanyai katanya itu ciptaan Yahudi gitu. Kita tidak mikir itu ciptaan atau bukan. Kenapa? Karena secara asal orang kafir itu mesti akan bikin makar pada kita. Tapi yang menjadi masalah pada saat kemudian bikin makar, kita itu ditolong Allah atau tidak gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Maka jangan mikir dari sana, kalau itu sudah pasti nggak usah ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya ya kita tatkala kemudian lebih fokus pada diri kita. Dengan kita membentengi, mau kemudian mereka bikin makar ataupun tidak, kemudian itu kena ada wabah, toh manfaatnya untuk diri kita kan gitu. Makanya merupakan perkara asal kapan datang sebuah penyakit, kapan datang sebuah ujian, wabah, itu pikiran kita pertama kali ini Allah. Kembalinya pada Allah. Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya, bagi kita, agar supaya kembali, supaya banyak istighfar, supaya segera untuk menjauhi maksiat, taat kepada Allah. Atau kalau tidak demikian untuk mengangkat derajat. Ini yang harus menjadi asal. Diterang oleh para ulama, mau sebabnya itu hamba Allah itu ada ataupun langsung dari Allah. Namun bukan berarti kemudian kalau orangnya tersebut ketahuan, kita membela diri tidak boleh. Bukan berarti seperti itu. Tetap kita diperbolehkan. Tapi secara asal ini harus difahami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau itu membaca al-mu'awwidzat itu untuk beliau mengusapkan pada seluruh tubuhnya. Tangannya, setelah itu ditiupkan, saya baca, ditiupkan di tangannya, kemudian beliau usapkan hampir ke seluruh tubuhnya. Artinya yang mampu dicapai oleh beliau. Sampai beliau sakit pun Aisyah yang kemudian ibunda kita yang melakukan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwa perkara ini penting. Perkara penting. Termasuk adalah hal yang secara lebih khusus lagi dalam zikir pagi petang itu ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diucapkan 3 kali. Diucapkan 3 kali. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qalaha salasa marat hina yumsi au hina yumsi salasa marat." Ya. Lam tadurrahu humatun tilkal lailah. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini 3 kali di waktu dia bersore, atau di waktu dia bersore dia mengucapkan 3 kali, maka tidak akan membahayakan dia racun yang masuk di malam tersebut atau yang ada di malam tersebut. Artinya kalau kemudian itu masuk, tidak akan memberikan bahaya. Mungkin kemasukan virus corona, tapi kemudian sembuh. Atau kalau kemudian memang dia baca seperti itu, masuk virus corona, ternyata kemudian dia mati, karena itu takdirnya. Ya, ingat seperti itu. Kan mungkin juga mati, mungkin tidak kan? Itu karena kesesuaian dengan takdir. Tapi kalau kemudian takdirnya belum mati, maka ini akan menjadi sebab kesembuhan. Doa ini akan menjadikan sebab apa? Untuk virus tersebut itu tidak akan memberikan bahaya bagi diri. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal sederhana. Sebenarnya masih banyak doa-doa yang lain dalam zikir pagi petang untuk kita amalkan ya. Di samping juga kita menempuh sebab-sebab kauniyah tadi ya. Ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita bisa mengamalkannya ya. Dan mudah-mudahan amalan kita ini ya, menjadikan sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam urusan agama kita, demikian juga urusan dunia kita, wabil khusus adalah urusan berkaitan dengan badan kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.